Mari kita membuka kitab suci, Injil Yohanes pasal 10, ayat 1 sampai 10. Yohanes 10, ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian dimulai dari pasal 9 ayat 35 tentang orang buta yang disembuhkan Tuhan. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan." Yesus mengatakan, "Akulah pintu." Ini sangat berkaitan erat dengan perikop sebelumnya, yaitu cerita tentang seorang pengemis buta dan orang Farisi. Pengemis buta yang disembuhkan itu berkata, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Sementara orang-orang Farisi tidak mau percaya kepada Yesus, malah mereka bertanya, "Apakah kami juga buta?" Ini menandakan Farisi itu memang benar-benar buta, tetapi kira mereka bisa melihat. Mereka terus menganggap diri benar. Mereka tidak pernah sadar diri orang berdosa. Dan mereka digambarkan oleh Yesus Kristus dengan pencuri di dalam perikop yang kita baca. Karena mereka mengandalkan perbuatan mereka, dikatakan oleh Tuhan mereka memanjat tembok. Padahal sudah ditawarkan jalan yang lebih mudah lewat pintu, mereka tidak mau. Tapi pengemis buta yang disembuhkan itu adalah domba milik Tuhan. Seorang yang sadar dirinya berdosa dan akhirnya mau percaya kepada Tuhan. Cerita ini diakhiri dengan perkataan Yesus, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Ketika merenungkan kalimat Yesus ini, saya teringat lagu yang sangat indah, yang judulnya Amazing Grace. Liriknya seperti ini. "Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found.
was blind, but now I see. Kalimat-kalimat ini keluar dari pertobatan John Newton, seorang yang menyadari dirinya buta dan terhilang. Dia begitu ketakutan mati di laut di saat badai yang besar, tetapi Tuhan menyelamatkan dia. Itu sebab dia terus ingat anugerah Tuhan kepada dia sebagai pendosa yang besar. Bapak Ibu sekalian, saya rasa kalau ada seorang yang sudah menyanyi lagu ini, lalu Roh Kudus bekerja dan semua pendengar mencucurkan air mata, bertobat dari dosanya dan datang kepada Tuhan, maka itu sudah cukup untuk mencapai faedah daripada khotbah hari ini, bahwa Yesus adalah pintu. John Newton sama dengan pengemis buta yang disembuhkan Tuhan. Mereka sangat berlainan dengan orang-orang Farisi. Jadi inti permasalahan yang ingin disampaikan dari cerita adalah meski mereka buta, tapi orang Farisi tidak pernah merasa butuh. Saya baik-baik saja. Saya rasa saya cukup baik. Saya rasa tidak perlu ikut ke gereja. Saya rasa ini itu, kenapa harus percaya Tuhan? Itulah kebutaan yang sesungguhnya. Di dalam konteks seperti inilah Yesus berkata, akulah pintu. Yesus berkata akulah pintu setelah ia menyembuhkan orang buta itu. Dan ia menawarkan kepada kita semua 3 manfaatnya. Yang pertama, Yesus berkata, akulah pintu. Ayat 9. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. That is the first one. The benefit for those who believe in Jesus Christ. Hubungan kata pintu dan selamat di sini memiliki konteksnya sendiri, saudara-saudara. Di Israel kuno, sebuah kota itu biasanya memiliki 1 atau 2 pintu gerbang. Dan gambaran pintu ini adalah sesuatu gambaran perlindungan. Pintu gerbang kota harus ditutup setiap malam dan dijaga untuk melindungi penduduk di dalamnya daripada serangan musuh. Karena pintu gerbang itu adalah titik fokusnya di dalam penyerangan. Seperti dicantumkan di dalam Yehezkiel 21:15. Supaya hati hancur dan yang jatuh berebahan bertambah-tambah di pintu gerbang mereka. Jadi karena pintu itu adalah bagian yang rentan dari tembok kota terhadap serangan musuh, maka sangat menakutkan sebuah kota tanpa pintu gerbang. Dan satu kota itu terlindungi jikalau Allah memperkuat pintu gerbangnya. Dicantumkan di dalam Mazmur 147 ayat 13. Sebab ia meneguhkan pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu. Lalu di zaman perjanjian baru, Tuhan Yesus memakai gambaran pintu bukan sebagai pintu yang nyata sebagai pintu gerbang sebuah kota, tetapi di dalam arti spiritual, yaitu sebagai jalan masuk ke dalam kehidupan atau ke dalam kebinasaan. Matius 7:13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Ini perkataan Yesus. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi Yesus mengatakan dengan jelas bahwa di dalam hidup kita di dunia ini hanya ada 2 pintu. Pilihan kita, 1 menuju kehidupan, yang 1 menuju kebinasaan. Musa di dalam Ulangan mengatakan kepada umat Israel, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Pilihlah kehidupan. Supaya engkau baik, engkau maupun keturunanmu. Di dalam tulisan Yohanes ini Tuhan Yesus memakai gambaran pintu ini dengan lebih spesifik. Mengarah kepada sesuatu yang nyata. Yaitu kehidupan yang kekal.
Ia berkata, akulah pintu, pintu yang sesak itu. Pintu menuju kepada kehidupan. Berarti ketika Yesus berkata, akulah pintu, ia sedang bicara tentang keselamatan. Saudara-saudara. Akulah pintu ini memberitahu kita tentang keselamatan, bahwa Yesus adalah satu-satunya kepada Allah. Jalan satu-satunya kepada Allah. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dicantumkan bahwa aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini berarti tanpa Yesus Kristus tidak ada jalan kepada Allah. Tidak ada orang bisa masuk surga tanpa percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa Yesus berani membuat klaim seperti ini? Karena dia adalah anak Allah yang hidup. Allah yang menjadi manusia. Dia yang turun ke dunia untuk mati menyelamatkan manusia daripada dosa-dosanya. Dia yang tidak berdosa itu menerima kesalahan karena dosa-dosa kita dan mati untuk kita yang percaya. Tidak ada orang lain bisa berbuat seperti Yesus, tapi Yesus bisa karena dia bukan saja Allah, tapi juga manusia yang bisa mati. Dan dia sudah mengerjakan di atas kayu salib, mati menggantikan orang berdosa. Itulah sebab Yesus satu-satunya yang layak berkata, akulah pintu. Di mana orang-orang berdosa bisa datang kepada Allah melalui Yesus Kristus dan mendapatkan keselamatan itu. Kitab suci berkata di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Berarti manusia tidak bisa diselamatkan dengan cara apapun juga selain dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Saudara bisa memiliki agama apapun juga, tapi itu tidak pernah menyelamatkan saudara. Yang menyelamatkan saudara ialah Yesus Kristus. Yesus berkata, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ini berkaitan dengan ayat 3. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat 3. Domba-domba itu mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil, ini kata yang penting sekali, memanggil domba-dombanya. Masing-masing menurut namanya. Dan menuntunnya keluar. Jadi orang yang diselamatkan itu berarti dia mendengar ketika namanya dipanggil. Dan dia taat. Mendengar dan taat. That is the point. Kalimat memanggil domba-domba menurut namanya masing-masing. Itu domba-domba itu ada yang dinamai telinga panjang, hidung putih. Oh saudara-saudara, itu keselamatan sesuatu yang sangat personal, sangat pribadi. Tuhan kenal satu persatu di antara kita. Namanya, pergumulannya, latar belakangnya, semua Tuhan tahu secara pribadi. Domba-domba itu dipanggil oleh gembala-gembala yang kembali ke kandang pada pagi hari. Mereka dipanggil keluar dari kandang. Dan domba-domba itu ketika dipanggil dengan namanya, mereka langsung ikut gembalanya. Dan domba-domba miliknya itu kenal suara gembalanya dan berespon. Lalu keluar kandang dan ikut gembalanya. Sementara domba lain yang bukan miliknya tidak ikut. Karena domba-domba itu tidak mengenal suara orang asing. Mereka hanya mendengar suara gembalanya. Tuhan berkata, barang siapa masuk melalui aku, berarti panggilan Tuhan berlaku bagi siapa saja. Barang siapa, siapa saja. Itu tidak tergantung kepada apa yang kita miliki. Seperti ras, pendidikan, kesuksesan apapun itu. Tuhan tidak berkata, jika orang bijak, orang sukses, orang pinter datang kepadaku, maka aku akan menerima dia. Tidak. Panggilan Tuhan berlaku kepada semua orang, dari semua ras dan suku bangsa.
Yesus berjanji bahwa jikalau engkau datang kepadaku, maka engkau akan diselamatkan. Coba lihat orang buta sejak lahirnya itu. Yang dicatat Yohanes sebelum perikop yang kita baca tadi. Karena dialah Yesus menceritakan perumpamaan tentang gembala yang baik ini dan berkata, akulah pintu. Orang buta itu tidak punya apa-apa. Dia seorang pengemis. Dia bukan siapa-siapa. Dia adalah orang yang terabaikan di masyarakat. Tidak ada orang mau dekat lalu tolong dia. Tidak ada orang yang mau memperhatikan dia. Semua orang lalu lalang lewat dia. Tidak ada yang pedulikan. Tetapi orang buta ini yang dihina dan dilecehkan semua orang justru diselamatkan oleh Yesus. Itu sebab jika orang seperti ini bisa datang kepada Yesus, kita semua juga bisa. Apakah saudara sudah mendengar panggilannya? Kitab suci berkata Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mencari saudara yang terhilang. Dan panggilan Tuhan itu mungkin terdengar lemah di dalam hati saudara. Mungkin saudara sudah tidak sabar, saudara menunggu panggilan itu lama di dalam hidup saudara. Tuhan sudah menawarkan jalan kepada saudara. Sampai kapan saudara mencari jalan sendiri? Beban dosa terus menghimpitmu setiap hari. Hanya Yesus yang sanggup melepaskannya. Saudara pernah membaca buku Pilgrim's Progress? Itu buku yang ditulis oleh John Bunyan pada tahun 1675. Saya tidak pernah lupa nasihat seorang profesor yang pernah mengajar di STT kami. Beliau mengatakan begini, buku yang saudara wajib baca selain kitab suci adalah The Pilgrim's Progress. I still remember it. Itu buku yang membawa kita bisa lebih mengerti perjalanan hidup orang Kristen. Yang digambarkan di buku itu dari seorang yang belum percaya Tuhan. Lalu saudara dibawa untuk mendengar jeritan jiwa orang yang dibelenggu dosa. Seperti orang banyak yang jiwanya begitu gelisah setelah mendengar khotbah daripada Petrus. Apa yang saya harus perbuat? Saudara-saudara, what shall I do to be saved? Kemudian sampai dia menjadi orang percaya dan bahkan sampai mati dan masuk kerajaan surga. Di dalam buku itu diceritakan begini Bapak Ibu sekalian. Seorang laki-laki bernama Kristen dengan bahu yang bungkuk. Dia berjalan terseok-seok untuk menempuh kehidupannya. Ia berusaha keras setiap kali melangkah begitu berat. Karena ada beban di punggungnya itu. Bebannya itu terus menerus menemani dia siang dan malam. Tidak pernah ia bisa bebas daripada tekanan berat dari beban itu. Sampai pada suatu bagian. Saya sangat terharu ketika dia menemukan jalan keselamatan itu. Dia dengan terhuyung-huyung merangkak naik sampai ke puncak. Di situ ia melihat kayu salib. Dan tepat di bawahnya ada kubur kosong. Dan sementara ia mendekati salib itu mujizat terjadi. Tali-tali yang mengikat beban berat itu lepas semua di pundak dia. Dan beban itu jatuh ke dalam kubur itu dan tidak pernah muncul lagi. Satu kelepasan yang besar sudah terjadi. Dan air mata sukacita bercucuran di pipi dia. Kemudian ia melihat 3 makhluk yang bercahaya di situ. Terang sekali. Lalu menghampiri dia. Yang pertama berkata begini. Dosamu sudah diampuni. Yang kedua berkata. Dia mengambil pakaian dia. Yang sudah compang-camping itu. Lalu mendandani dia dengan pakaian yang indah. Lalu yang ketiga memberikan kepada dia sebuah gulungan kertas yang bermeterai. Yang harus ditunjukkan saat ia masuk ke pintu gerbang kota yang kekal itu. Ini diambil Bunyan daripada Efesus 1 ayat 3-14. Saudara nanti bisa membacanya.
Cerita ini mau menyampaikan satu pesan, saudara, bahwa kita semua adalah musafir yang dibebani oleh beratnya beban dosa yang meremukan kita. Ketika kita datang dan tersungkur di bawah salib Yesus, Tuhan melepaskan semua beban itu, menguburkannya untuk selama-lamanya di dalam kubur Kristus. Saudara sekalian, Kristen sudah memilih pintu yang benar, yaitu Yesus Kristus, dan beban dosanya dilepaskan, dan dia masuk kepada hidup yang kekal. Bagaimana dengan saudara? Sudahkah saudara mempunyai hidup yang kekal di dalam dirimu? Tuhan mencintai saudara. Apapun keadaan saudara, berapapun besarnya dosa saudara, dia mencintaimu. Jikalau saudara datang kepada dia, dia akan mengampuni. Bertobatlah dari dosamu. Ikut Yesus Kristus. Saudara tidak perlu menunggu ada KKR dulu baru mau percaya Yesus. Panggilan itu bisa terjadi di mana saja. Bagi saudara yang mendengar panggilan Tuhan hari ini, saudara bisa mengambil keputusan hari ini. Bagi saudara yang mendengar melalui rekaman, saya tidak tahu saudara sedang apa. Saudara sedang di mana ketika mendengar khotbah itu. Mungkin Tuhan memanggil saudara. Mungkin ketika sedang duduk di rumah atau sedang bekerja. Seperti Matius, Petrus, Andreas, Filipus, Zakeus, banyak yang lain. Ketika mereka dipanggil langsung ikut. Saudara-saudara, pilihan itu masih terbuka. Hidup tidak tahu sampai kapan. Jangan menjadi seperti orang Farisi yang terus mengeraskan hatinya dan binasa. Lebih baik menjadi seperti pengemis buta itu. Sadar diri berdosa dan mau datang kepada Tuhan dan mendapat pengampunan dan hidup yang kekal. Yesus berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang merupakan benefit adalah Yesus berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan masuk dan keluar. Saudara-saudara, lihatlah apa yang Yesus janjikan untuk mereka yang percaya kepadanya. Ia akan masuk dan keluar. Masuk dan keluar di sini adalah sesuatu ekspresi yang bisa dimengerti di dalam dua hal. Yang pertama adalah perasaan aman. Di dalam perjanjian lama, Yeskiel 20 ayat 37 menuliskan begini. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Masuk kandang dengan lewat tongkat gembala. Itu menggambarkan satu penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada umatnya. Ini satu janji daripada Tuhan yang menjadikan umat merasa aman karena Tuhan memperhatikan dan menjaga umatnya. Ini gambaran hubungan antara gembala dan domba yang berbeda dengan ayat ketiga tadi. Kalau saudara perhatikan baik-baik ayat ketiga, domba dipanggil dan dituntun keluar oleh gembala. Sedangkan di sini justru domba-domba itu dituntun masuk ke dalam. Domba yang dipanggil keluar itu adalah orang-orang Yahudi. Di ayat 3. Karena Yesus adalah orang Yahudi. Dan di sana ia memulai pelayanannya untuk memanggil domba-domba yang sesat dari Israel dulu. Dan kemudian panggilannya itu berlaku kepada semua orang berdosa di seluruh dunia ini. Tapi di ayat 9 ini, domba-domba itu tidak dipanggil keluar, tapi justru dituntun masuk ke dalam kandang. Nah saudara-saudara, James Boyce di dalam bagian ini menjelaskan begini. Bahwa kandang di ayat ini adalah kandang yang tidak ada pintunya. Beda dengan kandang yang berpintu. Jadi gembala-gembala itu pulang ke rumah masing-masing pada waktu malam. Dan penjaga menjaga domba-dombanya. Itu kandang yang ada pintunya. Sedangkan di kandang yang tanpa pintu ini,
Justru gembala itu sendiri yang berbaring di tempat yang berlubang tanpa pintu itu untuk menjadi pintunya. Gembala sendiri yang berbaring di situ menjadi pintu yang menjaga domba-dombanya dari serangan binatang buas ataupun pencuri dan perampok yang memanjat tembok. Disinilah kita mengerti kenapa Yesus bisa sekaligus menjadi pintu dan gembala. Tidak heran Yesus berkata, "Akulah pintu." Yang artinya memang Yesus membawa masuk domba-dombanya. Di sini berarti Yesus bicara tentang gereja Tuhan. Orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Yang sudah menyerahkan seluruh hidupnya kepada pemeliharaan Tuhan. Maka Tuhan menyatakan relasinya kepada mereka dengan menuntun masuk ke kandang. Dan diberikan rasa aman di situ. Dan ini dirasakan oleh domba-domba miliknya itu di dalam dua aspek. Karena domba-domba ini juga adalah binatang yang bodoh dan gampang tersesat. Dan tidak bisa menemukan kembali jalan ke kandang. Meski kandangnya itu kelihatan, tetap mereka bisa keliaran kemana-mana. Maka tuntunan gembala itu benar-benar sangat berarti untuk mereka masuk ke dalam kandang. Yang kedua, domba-domba itu butuh penjagaan dari gembala dari serangan binatang buas dan pencuri di saat malam hari. Jadi domba-domba ini dipimpin gembala masuk ke kandang dan setelah itu mendapatkan penjagaan di dalam kandang. Di dalam Mazmur 121 kita bisa melihat kata penjaga itu terus diulang-ulang menyatakan betapa luar biasanya dan nyatanya pemeliharaan Tuhan itu kepada umatnya. Ayat ketiga mengatakan begini, "Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap." Ayat 4, "Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel." Ayat 5, "Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu." Ayat 7, "Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu." Dan ditutup di ayat 8. Satu janji bagi umatnya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Tubuh dan jiwa orang percaya dijaga oleh Tuhan. Kita tidak perlu takut akan kematian. Masuk keluar di sini mengandung satu keindahan bagi umat Tuhan. Kita bisa pergi kemana saja, menikmati anugerah umum dari Tuhan. Kita tidak punya ketakutan. Apa yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus? Kita aman, tidak ada musuh bisa menghancurkan kita. Meskipun kita harus bijaksana di masa COVID, kita harus pakai masker kalau keluar rumah. Tetapi perasaan jiwa kita itu aman, tenang, dan teduh. Tidak ada musuh bisa menghancurkan kita. Tidak ada masalah apapun di dalam hidup ini yang bisa menguasai kita. Tidak ada serangan setan yang bisa mengenai orang percaya. Paulus di dalam Roma 8 ayat 35 berkata begini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Artinya semuanya itu. Lalu Paulus melanjutkan 38-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berarti Paulus berkata semua hal, baik maut sekalipun, kematian itu, baik penindasan, kesesakan termasuk kuasa setan bagaimana besar, tetap tidak bisa berkutik untuk memisahkan kita daripada kasih Yesus Kristus. Jika kita dipelihara oleh Tuhan, maka semua masalah, kesulitan, sengsara di dalam hidup kita tidak akan dapat mengambil damai sejahtera di dalam jiwa kita. Yang kedua, saudara-saudara, masuk keluar ini dimengerti sebagai sesuatu kebebasan. It is a freedom
Masuk dan keluar di sini bicara tentang satu kebebasan, pengalaman kebebasan dari orang Kristen. Dia bisa bebas masuk keluar dan menemukan padang rumput. Yang menjadikan kita bebas hanya satu, yaitu penebusan di dalam Yesus Kristus. Kita semua percaya kepada Yesus. Kita semua yang percaya kepada Yesus sudah dibeli oleh Yesus sehingga kita bebas. Bebas dari perbudakan Taurat, bebas dari kuasa dosa. Paulus berkata di dalam surat Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kebebasan di dalam Kristus bukan berarti kita boleh melakukan apa saja yang kita mau. Kita dibebaskan justru untuk mentaati Kristus. Kita dibebaskan untuk bisa mengasihi Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan. Paulus di dalam surat Korintus yang pertama 6 ayat 19 sampai 20 mengatakan begini. Kamu bukan milikmu sendiri. Sebab kamu telah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Inilah penebusan yang dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Penebusan yang membebaskan kita. Yesus menebus kita dengan harga yang begitu tinggi, yaitu darahnya sendiri. Tidak ada lagi penawaran yang lebih tinggi dari itu untuk membeli kita dari perbudakan kita dengan dunia yang berdosa ini. Kita adalah budak yang dijual di tempat pelelangan dosa. Saya ambil satu contoh di dalam hidup Nabi Hosea untuk menggambarkan, menjelaskan tentang penebusan secara lebih jelas. Kita itu orang yang berdosa sama seperti istri Hosea yang namanya Gomer. Saudara-saudara. Ketika dia jatuh ke dalam perbudakan karena hutangnya, maka Hosea disuruh Tuhan untuk membelinya kembali. Di dalam dunia kuno, budak itu dijual telanjang. Demikian ketika Gomer itu diletakkan di tempat pelelangan di ibu kota. Ketika itu tawar-menawar terjadi, satu persatu penawar mengeluarkan harganya. 7, Hosea jawab 8. 9, Hosea jawab lagi 10, terus menerus. Hosea terus tawarkan lebih tinggi lagi. Sampai puncaknya mencapai angka 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Tidak ada penawar yang berani lagi. Satu persatu penawaran itu pergi. Di situ pelelang itu lihat satu persatu. Tidak ada lagi penawar lebih tinggi dari itu. Maka ia berkata, dijual kepada Hosea dengan harga 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Sekarang Hosea boleh memiliki istrinya. Saat itu ia bisa mempermalukan istrinya di depan umum dengan segala cara. Atau bahkan membunuh istrinya jika dia mau. Tapi yang Hosea lakukan adalah ia mengenakan pakaiannya kembali kepada istrinya itu. Dan membawanya melewati kerumunan orang banyak di situ yang tidak dikenal. Itulah cinta kasih yang diberikan Hosea kepada istrinya. Kita semua sama seperti Gomer. Allah bisa membuang kita. Bahkan untuk kepada kebinasaan. Tapi justru ia tidak melakukan itu di dalam Kristus. Tapi ia membeli kita dari perbudakan itu. Ketika kita dijual di tempat pelelangan dosa. Padahal kita dicipta untuk bersekutu dengan Allah. Dan bebas memuji dan menyembah Dia. Tapi kita telah memperlakukan diri sendiri dengan ketidaksetiaan. Kita berzina dengan dunia yang berdosa. Dan dunia telah menawar kita dengan segala tawarannya yang begitu menarik. Seks, kuasa, ketenaran, harta. Itu semua yang diperjualbelikan di dalam dunia.
Tapi Yesus Kristus masuk ke tempat pelelangan itu dan membeli kita kembali satu persatu. Dan ia tidak menawarkan uang atau barang berharga yang lain miliknya sendiri. Tidak. Tapi ia menawarkan darahnya sendiri. How precious is his blood. Tidak ada penawaran yang bisa lebih tinggi daripada darah anak Allah sendiri. Maka sekarang semua yang kita percaya kepada Yesus menjadi miliknya. Kita boleh bebas masuk keluar. Ia memakaikan kepada kita jubah. Bukan jubah yang kotor. Karena bekas kita pakai. Tapi jubah yang baru. Jubah kebenaran Kristus sendiri. Ia pakaikan kepada kita. Sehingga kita menjadi orang yang benar. Yang bebas menyembah dan melayani Tuhan. Pertanyaannya. Jikalau Tuhan sudah begitu mencintai kita, bagaimana komitmen kita kepada Tuhan? Yesus sudah memberikan darahnya bagi kita. Kita pun dipanggil untuk memberikan diri kita seutuhnya bagi Tuhan. Dalam setiap apapun yang saudara kerjakan. Kerjakan untuk Tuhan. Karena saudara sudah dibeli oleh darahnya yang mahal itu. Jangan punya motivasi yang lain. Motivasi satu. Hanya untuk memuliakan Dia dan menikmati Dia. Kita harus rela komitmen mau melayani Dia. Jangan terganggu fokus saudara dengan kesulitan, dengan derita yang terjadi kepada hidupmu. Fokus kepada Tuhan, layani Dia. Berlututlah, katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, meski kesusahan melanda hidup, aku mau melayanimu. Tolong aku Tuhan. Maka semua yang saudara perlu akan ditambahkan kepadamu. That is his promise. Di dalam kalimatnya ia menjanjikan kita masuk keluar. Ia menjadikan kita bebas untuk melayani Tuhan. Pakailah kesempatan itu selagi masih ada waktu. Itu poin yang kedua. Poin terakhir. Selain ia akan selamat, ia akan masuk keluar. Dan ia akan menemukan padang rumput. Saudara-saudara. Yesus berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan menemukan padang rumput. Dan ini berkaitan dengan ayat selanjutnya bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Berarti ini menyangkut hidup kerohanian. Ini adalah spiritual life, godliness, John MacArthur mengatakannya. Dipelihara sepenuhnya orang ini oleh Tuhan. Ini menunjukkan satu kehidupan yang berkelimpahan. Karena jiwanya dipuaskan oleh Tuhan. Nah saudara, padang rumput ini adalah apa? John MacArthur memberitahu. Bahwa padang rumput ini adalah the word of God. Ini adalah firman Tuhan. Firman yang menjadi makanan kita. Karena manusia memang bukan dicipta untuk hanya bisa dipuaskan melalui roti saja saudara. Bukan hanya hidup dari roti. Tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu sebab lihatlah apa yang dikatakan Daud. Sebagai seorang yang sendiri pernah menjadi gembala domba. Di dalam Mazmur 23 ayat 4 dia berkata begini. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berada di tempat yang begitu gelap dan menakutkan, itu artinya. Sakit penyakit yang membawa kematian sekalipun. Lembah kekelaman itu akan selalu datang di dalam hidup kita saudara-saudara. Tetapi Daud berkata, aku tidak takut. Karena engkau besertaku. Kita bukan mengandalkan sendiri. Kita mengandalkan Tuhan yang kita percaya. Yang sudah membeli kita daripada dosa-dosa kita. Aku tidak takut karena engkau besertaku. Tanganmu memegang aku. Tuhan mengajar kita untuk selalu belajar. Melihat penyertaan Tuhan di dalam setiap kesesakan kita. Saudara-saudara. Kita bukan orang-orang yang minta mujizat. Supaya penderitaan diusir keluar dari hidup kita.
itu salah belaka. Itu tidak mungkin, saudara-saudara. Penderitaan justru dipakai Tuhan untuk memurnikan iman kita. Itu ajaran kitab suci. Kitab suci mengajar kita bahwa di dalam kesulitan yang terus datang bertubi-tubi bagaimanapun, sadarilah bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Calvin berkata, semua kesusahan kita itu adalah sebenarnya bonus. Bonus yang membawa kita itu melihat penyertaan Tuhan. Dan kita merasa aman, sejahtera di dalam satu kesadaran bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Ia begitu mengasihi kita. Jadi inilah gambaran masuk keluar seorang yang percaya kepada Yesus. Ia merasa aman di dalam hidupnya. Sakit dan kematian tidak akan memisahkan dia daripada kasih Tuhan. Karena dia begitu percaya, mengandalkan Tuhan. Dia punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan Tuhan menjaga dia. Lihat saudara sekalian kalimat selanjutnya. Tuhan menjaga dengan tongkat dan gadanya. Itulah firman Tuhan. Tongkat dan gada. Itu adalah firman Tuhan. That's the word of God. Paulus di dalam surat Efesus. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara-saudara, betapa pentingnya kitab suci. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri di dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Oh Tuhan, kita semua membaca ini, kita ingin memiliki iman itu. Untuk mengalahkan godaan setan. Saya ingin berubah Tuhan. Saya ingin hidup suci. Tolong saya Tuhan. Tuhan sudah menolong saudara. Lihatlah Paulus melanjutkan tulisannya. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara-saudara, Tuhan sudah menolong kita semua. Dia memang di dalam dunia ini tidak bersama kita lagi secara fisik, tapi dia memberikan kita buku itu. Kitab suci. Saudara-saudara, Tuhan memberikan kita kepada kita kitab suci dan buku itu bukan untuk disimpan di dalam lemari. Tetapi saudara harus membacanya. Yesus bahkan memakai ayat-ayat dari kitab suci untuk melawan cobaan iblis, apalagi kita. Tulisan-tulisan itu akan memberikan kekuatan kepada saudara ketika saudara kecewa dan putus asa. Tetapi rahasianya saudara harus membaca dan merenungkannya. Coba nanti di rumah Bapak Ibu perhatikan Mazmur 119. Itu semua 176 ayatnya di situ bicara tentang kitab suci. Titahmu, peringatanmu, janjimu, ketetapanmu. Dan itu ditulis begitu indah dengan satu struktur 22 abjad di dalam Ibrani. Seperti bahasa Indo itu memakai A sampai Z begitu. Jadi keseluruhan yang total. Kitab suci adalah segalanya, saudara-saudara. Kitab suci itu memiliki tulisan yang hidup bagi kita. Dari A sampai Z semuanya. Permasalahan hidup kita dari A sampai Z ada di dalam kitab suci. Saudara-saudara, kebahagiaan hidup kita bergantung kepada berapa besar saudara mencintai perenungan kepada kitab suci. Karena di dalam Mazmur tertulis berbahagialah orang yang merenungkannya siang dan malam. Di situ saudara mendengar suara Tuhan. Tidak peduli ketika baca saudara melipatnya, menggarisnya. Sehingga lembaran-lembarannya terlihat menjadi rusak dan kotor. Tetapi hati saudara menjadi bersih. Jalan hidup saudara menjadi terang. Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita. Apakah saudara sudah membaca kitab suci setiap hari? That is the question. Itulah padang rumput yang Tuhan berikan kepada saudara. Setiap hari Tuhan menuntun saudara ke situ. Saudara harus taat dan ikut. Kita memiliki Alkitab, kita memiliki kebebasan, justru kita kadang-kadang seringkali mengabaikannya. Kita tidak dianiaya ketika kita membaca firman Tuhan. Tapi di China, di dalam underground churches,
Di situ mereka saking susahnya memiliki satu Alkitab, mereka itu saking sobek-sobek semua dibagikan di situ. Tapi mereka begitu menghargai tulisan sampai bisa hafal, saudara-saudara, beberapa chapter. Berapa harga kitab suci sekarang? Saudara-saudara, makin gampang didapat, makin gampang diabaikan. Saudara-saudara, kita perlu kitab suci. Karena setan tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan terus berusaha menarik anak-anak Tuhan untuk kembali kepada perbudakan itu. Kepada dosa-dosa tertentu di dalam hidupnya. Anak-anak Tuhan hidupnya rusak oleh alkohol, oleh narkoba, percabulan. Sehingga kita boleh butuh pertolongan Tuhan setiap hari untuk kuat berjalan. Domba itu setiap pagi dibawa ke padang rumput untuk mendapatkan makanannya di sana. Sampai menjelang malam lalu dituntut pulang. Seharian penuh diberikan makanan. Kita kenapa kalau perut lapar langsung cepat cari makan. Kalau jiwa lapar tidak pernah sadar. Kalau ingat makan harus ingat baca firman Tuhan. Karena itu makanan bagi jiwamu. Saudara harus membacanya seperti minum air putih atau makan nasi putih. Tidak pernah bosan-bosan. Tulisan di dalam kitab suci tidak pernah berubah. Tetapi maknanya itu merubah hidup saudara. Tulisannya sama. Tetapi ayat-ayat itu hidup dan berlaku di dalam setiap aspek hidup saudara. Tuhan memang berjanji menjaga kita yang percaya kepadanya. Tetapi tanggung jawab kita adalah menjaga relasi kita dengan Tuhan dengan membaca kitab suci. Maka orang percaya semacam ini dikatakan dia bebas masuk keluar dan mendapatkan padang rumput. Jiwanya selalu dipuaskan oleh firman Tuhan. Saudara sekalian, inilah 3 privilege bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan memiliki relasi yang intim dengan Yesus Kristus. Mereka memiliki rasa aman dan kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Mereka akan mendapatkan kebebasan di dalam hidupnya sehari-hari. Bebas dari trauma, bebas dari ketakutan kematian, bebas dari kekhawatiran yang tidak perlu. Semua hari dijamin oleh Tuhan bahwa Dia ada beserta dengan semua orang percaya. Memelihara umatnya. Baik kita beristirahat, baik kita bekerja. Saat kita mulai kerja sampai berhenti kerja, semua ada anugerah kasih setianya masing-masing. Kita akan mendapatkan penghiburan dari firman. Suara dari Yesus Kristus sendiri yang kita kenal melalui kitab suci yang menuntun perjalanan hidup kita. Berbahagialah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Dia yang menjaga dan memelihara kita. Yesus Kristus berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.